Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga terus-menerus mendapatkan rahmat Allah, kasih sayangnya, kemudahan dan perlindungan dari Allah Maharaja. Saya ingin berbagi catatan berkenaan dengan bagaimana kita memahami dampak konflik internasional di tahun 2025 ini. Karena seperti yang kita ketahui, kondisi hari ini di Iran dan Israel terjadi saling serang. Kemudian saya terus ikuti di Al Jazeera, Gaza tetap diserang setiap hari juga oleh pasukan Zionis. Orang-orang yang membutuhkan makanan, minuman juga diserang. Kemudian Amerika malam tadi juga menyerang 3 fasilitas nuklir di Iran. Sehingga kemungkinan besar tensi konflik Timur Tengah ini tidak akan menurun dalam waktu dekat, tapi mungkin akan memanas. Sehingga kita mesti memahami dan bagaimana mensikapinya, walaupun kita jauh, tetapi peristiwa ini akan berdampak secara internasional. Mari kita lihat krisis Timur Tengah dalam Sahih Muslim. Ada sebuah riwayat yang bisa kita lihat di layar sama-sama. Maknanya adalah Irak akan menahan dirhamnya, kata Rasulullah SAW. Juga akan menahan takarannya. Dalam riwayat yang lain, daerah Irak itu diboikot sehingga baik mata uangnya maupun hasil buminya, kalau sekarang bukan cuma hasil perkebunan tapi juga minyak, itu nggak bisa keluar. Dan itu bukan hanya Irak tapi juga Syam, demikian juga Mesir. Jadi 3 nama ini itu sudah ada semenjak zaman Nabi ya, atau bahkan sebelumnya. Di sini ada Irak, ada Syria atau Syam. Dulu sebenarnya yang dimaksud dengan Syam itu meliputi daerah besar, termasuk Palestina juga. Nah, kemudian Egypt atau Mesir. Ketiga negara di Timur Tengah ini itu akan diboikot, atau manfaat dari ketiga negeri ini itu tidak bisa mengalir ke tempat lain. Dan pada saat itu kata Rasulullah, dan beliau berbicara di Madinah, wa'udtum min haitsu bada'tum, kalian akan kembali seperti sedia kala. Kalimat itu diulang lagi, wa'udtum haitsu bada'tum, kalian akan kembali seperti sedia kala. Wa'udtum haitsu bada'tum, dan kalian akan kembali seperti sedia kala. Kalimat ini menarik sehingga harus menjadi renungan kita, dan kita akan memulai kajian ini dengan membahas syarahan atau penjelasan dari hadis ini. Artinya, krisis Timur Tengah akan menjadi batu uji sekaligus pemicu kemampuan umat Islam kalau kita melihatnya secara optimis. Kenapa? Berarti kalau dalam kelanjutan hadisnya, jika umat Islam bisa mengambil pelajaran daripadanya, bukan hanya sekedar ilmu, tapi sarana diklat, kita mempelajari bagaimana kita membentuk diri, bagaimana walaupun kita jauh mempersiapkan dan lain-lain, maka umat Islam akan memiliki kekuatan dan persatuan di masa yang akan datang, bahkan bisa memimpin peradaban. Dan ini pasti terjadi. Sebagaimana Abu Hurairah sebagai perawi hadis ini mengatakan, syahida ala dzalika lahmu Abi Hurairah wa damuhu, bahwa menjadi saksi atas bakal terjadinya peristiwa ini, kejadian ini, darah dan daging Abu Hurairah. Kita lanjutkan. Kalau kita lihat di Ensiklopedia Britannica ada yang disebut dengan axis of resistance atau poros perlawanan. Menurut dunia barat, yang namanya poros perlawanan itu adalah Iran, Irak, Yaman, Libanon, kemudian Syria. Tapi sekarang Syria dianggap bukan bagian dari poros perlawanan lagi karena Syria diam. Itu pun akan menjadi bahasan kenapa hari ini Suriah diam dalam kondisi yang seperti sekarang. Seperti kita pun akan sedikit membahas mengapa Afghanistan juga diam. Ya, kalau diamnya Saudi, diamnya Kuwait dan lain-lain, karena mereka terikat dengan banyak hal dengan dunia barat, terutama Amerika.
Tapi kita melihat Suriah yang dipimpin oleh barisan pejuang, barisan mujahidin dulunya, ataupun Afghanistan sekarang diam, itu menjadi perhatian kita. Dalam hadis riwayat Ahmad, dikatakan hampir saja Irak tidak dipunguti takaran dan dirhamnya. Artinya tidak ada akses kepada hasil bumi maupun kepada keuangannya. Kami bertanya, kenapa demikian? Maka Rasulullah SAW menjawab, karena orang asing menguasai negeri Irak itu, kemudian melakukan blokade ekonomi. Demikian juga Syam, Suriah, dan negeri-negeri sekitarnya tidak dipunguti dinar dan mudnya. Mud ini takaran untuk hasil bumi. Kami bertanya, kenapa? Rasulullah SAW menjawab, karena orang-orang Romawi, orang-orang Barat. Artinya nilai tukar dan hasil bumi diboikot dari negara-negara yang dimaksud. Kalau kita lihat di peta poros perlawanan tadi, konflik itu yang terjadi di Timur Tengah itu ya tentu saja bisa melebar. Dalam hal ini Nabi menyebutkannya Irak, Mesir, dan Syria. Itu daerah yang paling terdampak. Tapi tidak mustahil itu akan berkembang kemana-mana. Karena ada kaidah kalau disebut sebagian bukan cuma itu saja, tapi bisa juga melebar. Kemudian yang bertanya diam, summa sakata, diam. Karena ini peristiwa yang sungguh mengerikan begitu. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, di akhir nantinya umatku akan ada seorang khalifah yang menebar harta tanpa menghitungnya. Artinya setelah melewati kesulitan-kesulitan itu, dan itu bisa sangat panjang, kemenangan itu di tangan umat Islam. Bahkan mampu mengembalikan kemakmuran setelah reruntuhan yang begitu berat. Di mana tempatnya tidak disebutkan. Pusatnya di mana tidak disebutkan, tapi akan ada. Kemudian perawi yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada dua orang yang menyampaikan sebelumnya. Jadi hadis ini kalau bahasa kita didiskusikan. Aku berkata kepada Abu Nadrah dan Abu A'la, apakah yang dimaksud Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang bisa membagikan semua kekayaan dan lain-lain? Kemudian faqala, dua-duanya berkata tidak. Ya bukan. Artinya ini peristiwa di masa yang akan datang nanti. Karena di masa sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan tidak terjadi pemboikotan, pemblokadean atas Irak, Syria, dan Mesir.